Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan yang ke-12 ini, saya akan menampilkan tema membangun tim yang efektif. Dalam membangun tim yang efektif ini, ada beberapa item yang akan kita diskusikan, di antaranya pengertian tim, karakteristik dari tim, keuntungan bekerja secara tim, faktor-faktor kesuksesan tim, perbedaan peran tim. Selanjutnya, yang keenam, pemimpin dan peran hubungan tim. Yang ketujuh, keahlian membangun tim. Yang kedelapan, karakteristik tim building yang baik. Yang kesembilan, karakteristik tim yang efektif. Dan yang terakhir atau 10 adalah komposisi tim yang efektif. Marilah kita masuk ke diskusi yang pertama, yaitu masalah pengertian tim. Tim adalah kumpulan dari orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai hasil serta tujuan bersama. Kemudian, keberhasilan tim adalah kumpulan dari orang-orang yang memberikan kontribusi berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Peran pemimpin bertugas mengkoordinir anggota tim agar tujuan tercapai. Dari pengertian tim ini ada 3 hal yang perlu kita ingat, yaitu bahwa tim itu adalah kumpulan dari orang-orang yang kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian adanya keberhasilan tim. Keberhasilan tim itu merupakan kerja bareng dari kelompok-kelompok yang berbeda tapi saling melengkapi. Sementara tugas seorang pemimpin adalah mengkoordinir anggota supaya tujuannya tercapai. Tim berasal dari kata T itu dari together, E itu everyone, yang A adalah accomplish, dan M adalah more. Secara harfiah, terjemahan bebasnya adalah bersama-sama mencapai yang lebih. Artinya lebih baik, lebih bagus, atau lebih yang sifatnya positif. Manfaat kerjasama. Meningkatkan performance. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan moral. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar pribadi. Yang keempat, mengurangi konflik. Jadi dengan adanya tim tadi, ada manfaatnya. Selanjutnya kita melihat dengan karakteristik tim. Yang pertama, adanya saling ketergantungan antara satu anggota dengan anggota yang lain, atau antara satu departemen dengan departemen yang lain. Yang kedua, adanya kesadaran tim. Yang ketiga, kemampuan membentuk anggota. Yang keempat, berbagai satu kesatuan.
Yang kelima, interaksi. Jadi di dalam tim ada interaksi berupa komunikasi, saling mempengaruhi reaksi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, berbagi tujuan, harapan, hasil, dan ketertarikan. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan bekerja secara tim. Yang pertama, berbagi komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, saling membantu dan mendukung. Yang ketiga, belajar berbagi dan membangun pengetahuan. Yang keempat, mengingatkan komunikasi. Yang kelima, menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, berbagi pengalaman. Yang ketujuh, menikmati lingkungan pekerjaan. Faktor-faktor kesuksesan tim. Pemimpin yang sukses. Yang pertama itu. Yang kedua, jelas tujuan yang menantang. Yang ketiga, kompetisi internal. Yang keempat, dukungan internal. Yang kelima, kepemimpinan yang fleksibel. Itulah tadi 5 faktor-faktor kesuksesan tim. Selanjutnya yang keenam adalah suasana yang mendukung untuk membantu pengalaman risiko. Yang ketujuh, kebebasan untuk memecahkan masalah dan belajar dari yang lain. Yang kedelapan, bekerja keras, bersenang-senang. Perbedaan peran tim. Yang pertama, pemimpin itu mempunyai tugas memastikan tujuan yang akan dicapai jelas. Jadi tugas seorang pemimpin itu menjelaskan tujuan dari organisasi. Pengawas mengarahkan pada kemajuan dan hasil. Pekerja sebagai pelaksana. Pemikir menciptakan ide-ide dan jalan keluarnya. Pendukung memelihara keharmonisan dalam grupnya. Itu tadi adalah 5 perbedaan peran di dalam satu tim. Mari kita coba melihat hubungan pemimpin dan anggota. Bila diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi, tim supervisory itu bentuknya seperti terlihat, di mana leader atau LD itu membawai anggota-anggotanya. Jadi dia sebagai supervisi. Kemudian partisipasi.
Jadi partisipasi itu seorang pemimpin memegang kendali, ada di pusat kendali. Sementara anggota-anggotanya ada yang berhubungan langsung dengan dia, tapi ada juga anggota yang berhubungan dengan dia melalui anggota yang lain. Jadi penggambaran dari tim partisipasi seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, tim berbagi atau sharing, di mana seorang pemimpin itu berhubungan langsung dengan anggota-anggotanya. Kemudian, anggota satu dengan anggota yang lain juga saling berhubungan. Selanjutnya, tim pemberdayaan atau empowerment, di mana seorang pemimpin itu hanya berhubungan dengan orang tertentu. Sementara orang tertentu tadi berhubungan dengan anggota tim yang lain. Tidak langsung berhubungan dengan pimpinan. Jadi mereka untuk tidak perlu melaporkan kegiatan kinerja dia kepada pimpinan, tapi melalui anggota yang lain. Di mana masing-masing anggota tadi akan berhubungan langsung dengan anggota yang berhubungan langsung dengan pimpinan. Keahlian membangun tim. Ada beberapa kegiatan dalam rangka keahlian membangun tim. Yang pertama, komitmen dalam berbagi tujuan. Mendengar opini orang lain dan ide-ide yang lain. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, terbuka dan jujur dengan perasaan dan ide-ide. Yang kelima, ada pada saat dibutuhkan. Yang keenam, komitmen dengan apa yang terbaik untuk tim. Dalam membangun tim building yang baik, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, membangun suasana yang rileks untuk berkomunikasi. Yang kedua, adanya kemauan untuk berbagi. Yang ketiga, tidak ada permusuhan pribadi. Yang keempat, saling percaya. Yang kelima, penerapan untuk mengambil risiko. Kemudian yang keenam, saling ketergantungan. Yang ketujuh, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedelapan, mampu menciptakan ide-ide yang baik. Selanjutnya, yang kesembilan, ada agenda tim atau
mempunyai agenda tim. Yang ke-10, anggota memiliki keahlian dan berkomitmen. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah bahwa jangan lupa like and share dan subscribe.